Main film mulu sekarang ya? Waduh, ya begitulah namanya. Anjay. Setahun berapa film sekarang biasanya? Tahun Iya. lalu 8, 1 tahun. Banyak. Itu sampai ibaratnya kayak bangun tidur langsung karakter itu. Iya, benar tuh. Randika ini film pertamanya peran utama atau bukan? Kayaknya ya dari cerita-cerita Kang Dika sih ini kalau yang utama kalau yang utama kayaknya pertama juga deh, Cing. Nanya-nanya ke saya gimana ya Caranya gitu. Caranya ya Dia kan. mulai datang Gitu. Terus konsultasi. saya juga kasih tahu kan, Cing. Sambil gini. Saya juga maksudnya kayak gini loh Kang Iya. Dika gitu. Dik, Gimana? gini dong Dik. Ya kalau di stand up kan senior. Oh iya, iya. Tapi kalau di perfilman kan Iya, mohon maaf sorry. gitu. Iya, iya. Kang Dika juga kayaknya udah lama juga sih. Iya, iya. Makanya saya juga Nah, gimana gitu. Mas Dana, saya bilang juga, Kang, saya juga baru. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Sadana Agung. Wey. Juragan Ampo. Ampo ya namanya ya? Ampo. Ampo, Cing. Ampo ya, iya. Kita dulu ceritain bahwa ada daerahnya Dana ini. Di mana Dan? Daerah apa? Susuan. Susuan. Ada orang yang suka makan. Dulu masih ada yang makan ampo. Dulu masih makan. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada sekarang. Tapi kok gue dibawain Ampo ada orang dan. Nah itu berarti wilayah yang lebih tertinggal. Masih Tapi rasanya apa aja? Genteng. Genteng memang kan. Iya. Rasanya emang genteng. Tapi dijual dia buat kayak cemilan gitu, kayak oleh-oleh khas. Oleh-oleh iya. Khas mana? Dia dibawa dari mana sih itu, Man? Kayak Madiun ya? Madiun Tuban mah kalau Jawa nggak Timur. Tuban Jawa Timur. Jawa Timur ya, iya tuh ya model kayak begitu tuh ampunya tuh. Rasa mana kalau dilihat kayak enak banget. Kayak ini. menarik. Iya. Jadi bentuknya ini kayak coklatos. Iya, Gitu. gitu masih lihat. Wah ini enak banget kayaknya nih gitu. Pas digigit. Genteng juga. Genteng juga. Genteng juga. Terus lama hilangnya. Oh iya, Cing. Nempel terus di sini. Nempel. Tapi katanya ini bikin kuat gigi juga kan yang Itu. apa? Faktanya nggak tahu ya, penelitiannya nggak ada. Tapi lo sempat rutin nggak makan ampo ini? Nggak ada. Enggak ya? Cerita aja waktu itu cerita karena ada ternyata masih ada tuh yang makan itu. Makan masih tertarik iya, juga. makan tanah. Warnanya juga Coklat-coklat Coklat-coklat. gitu. masih ada nah gue kalau itu. Masih ada, bahkan masih ada awet ya, Cing. Awet banget ya. Maksudnya itu nggak bisa basi dong. Masa tanah basi? Taruh sini aja, Cing, ngejebak-jebak tamu. Udah banyak. Oh, udah. Udah banyak. Dulu gue taruh di depan situ. Cobain udah pada nyesal cuma bener-beneran makan tanah. Iya. Sehat Dan. Alhamdulillah, Cing. Main film mulu sekarang ya?
Waduh, ya begitulah namanya. Anjay. Asik. Ini kapan lagi nih sombong sama senior Iya, ya? iya. Main film Jadi, setahun berapa film sekarang biasanya? setahun sebenarnya ini lagi berkembang nih, Cing. Tahun Iya. lalu 8, 1 tahun. Banyak. Itu sampai ibaratnya kayak bangun tidur langsung karakter itu, Cing. Iya, bangun tidur. Bangun tidur langsung action. Jujur nggak ada kesempatan jadi diri sendiri, ambean. Anjir. Gak ada waktu untuk Gak ada me time. waktu jadi diri sendiri. 8 Ya ya. alhamdulillah lah, Cing, ada jadi lebih banyak dipercaya di film ternyata. Dia itu padat banget dong, Dana. Maksudnya kalau 8 film per tahun, berarti satu filmnya itu 1,5 bulan lah. Iya, betul. Itu kan benar-benar rapet dong. Tapi kan Orang ini- syutingnya aja 20 hari. Tapi kan aja supporting aja. Biasa. Iya, tapi paling enggak ya rapet lah setiap bulan Betul, tuh. betul. Jadi berasa lebih kayak ternyata sekarang aktor nih sekarang gitu. Anjir. Begitu lebih kayak Tapi stand up pasti nggak? stand up masih mau. Sebenarnya kan stand up happy. Iya. Cuman ternyata begitu jadi kerjaan tuh, Cing. Si stand up. Si stand up ini setelah dulu kan stand up nggak kepikiran cari uang. Oke. Stand up kan have fun aja, ikut kompetisi lulus juga, peluang kerjanya makin gede. Begitu jadi kerjaan pusing ternyata. Maksudnya misalnya kayak diundang corporate gitu, apa kan kita gimana kan tetap harus nulis ya, Cing. Harus nulis, harus apa, harus mikirin, harus ngebadanin gitu. Ada rasa pusingnya, belum lagi kadang nggak semuanya sekedar percaya, ada yang request bahasanya ini dong gitu, ternyata ada pusingnya. Makanya terus kayak apalagi ya yang bisa dikerjain selain stand up, makanya terus Deg-degan nggak dulu stand up itu? stand up pasti, Cing. Terakhir Selain soalnya pusing nulis, maksudnya Betul. untuk tampilnya kita deg-degan juga wah nggak? pasti sampai bener-bener sebelum hari H aja setiap kali kepikiran terus kayak gitu ganggu kedistrakan, Cing. Makanya terus sebelum naik juga deg-degan, meskipun itu juga tolak ukur. Biasanya kalau deg-degan pecah. Iya. Terakhir kali enggak ya kurang. Kurang juga ya. Jadi emang harus deg-degan tuh, begitu deg-degan wah ada PD-nya lagi juga. Oh ini harusnya bagus nih. Terakhir deh stand up tuh kapan? Terakhir berarti 2 minggu lalu. 2 minggu lagi masih stand up? 2 minggu lalu. Di corporate? Seminggu lalu masih open mic. Maksudnya open mic masih rutin juga. Oh itu masih kayak Open mic gitu-gitu? justru karena itu tadi, ketika kerjaan pusing, open mic tuh menyenangkan, Cing. Oh, oke. Karena kan open mic ya udah kita punya keresahan apa namanya anak stand up kan, Cing. Iya. Keresahan apa yang diluarin itu. Have fun aja. Ah, Kalau yang 2 minggu lalu corporate. berbayar masih Berbayar, betul. Cuman akhirnya kan milih-milih tuh, Cing. Kayak, ini oke nih, suka nih. Pasarnya juga ngerasa cocok. Gitu. Karena kan gimana-gimana meskipun mungkin ya ibaratnya kan kayak, udah ambil duitnya aja, nggak bisa, Cing. Tetap ada beban ada ya. moral ya. Maksudnya nggak Iya. bisa kayak sekedar kayak, ya udahlah main seadanya pulang, nggak bisa enjoy kan, Cing. Emang harus Betul. main bagus kan. Iya. Karena kalau kita ngebom juga kita kepikiran terus. Betul. Walaupun duitnya dapat, iya emang dapat Betul, duit, tapi iya. ngebom itu sih bikin kita kepikiran. Pusing, mungkin habis ngebom terus kayak pusing ngelihat rekening, wah mantep nih gitu Iya. kan. Terus begitu udah nggak ngelihat lagi udah kayak tapi ngebom sih. Ngebom gitu. lagi, ya betul-betul. Ya. Agak pusing lah gitu. Nah, kalau film, tolak ukur berhasilnya apa? Jumlah penonton kah? Wah. Atau apa gak? Kalau lo sendiri ya? Kayaknya kalau jumlah penonton enggak sih kayaknya. Enggak ya? Jumlah penonton enggak sih. Walaupun berasa seneng kalau yang nonton banyak ya? Tetep pasti seneng dong. Ya. Gitu. Padahal sebenarnya kan secara uang juga nggak nambah ya setelah syuting, namanya pemain kan ya udah Iya. dibayarnya di awal aja gitu. Setelah penontonnya rame juga seneng gitu. Cuman kalau tolak ukur suksesnya kayaknya bukan itu sih kayaknya, Cing. Iya, kalau Lebih- buat lo apa? Kalau buat saya kayaknya malah ibaratnya sebelum tayang juga udah ngerasain kayaknya ya, Cing, ya. Kayak setelah main gitu kayaknya, wah puas nih. Apa yang coba dipikirin beneran ketuang waktu main gitu. Apa yang coba divisiin beneran jalan. Sama respon orang. Respon orang, oke. Katakanlah mungkin nggak banyak gitu, tapi ada yang datang terus kayak misalnya secara karakter gitu, kayak misalnya di beberapa film ada yang kayak,
Bang Obed gitu atau kayak gitu Bang, Mas Bakti gitu, ada Yang menyapa dengan karakter. Karakter ya. Betul, itu menurut saya juga salah satu yang bikin seneng gitu. Ternyata ada yang kenal dari film gitu. Bahkan beberapa mungkin nyapa karakter tapi misalnya Mas Karno, tapi nggak tahu ternyata saya stand up. Artinya memang dia tahu dari gara-gara main film. Main film. Nah, itu yang bikin happy sih. Ya. Dan terakhir lagi mau tayang ini Warung Pocong. Betul. Berapa persen pocongannya? Anjay. Ada persennya, ada berapa persen? Pocongan Warung harganya, pocong, iya. Bukan pocong. Asal baru nggak sayang, baru nggak. Bunten sih mas. Iya, gak apa-apa. Ya. Sini ya, Cing, lama nggak di TV begitu itu, Cing. Jadi kurang respon ya. Iya. Kurang responsif. Iya, agak dipanasin dikit. Iya, jadi memang semakin banyak jumlah film itu berbanding terbalik dengan responsitivitas. Anjay, responsitivitas. Ya. Soalnya di film nggak boleh ke-distract, Cing. Oke. Misalnya ini action gitu, di sana ada gerakan apa, nggak boleh peduli. Fokus saja di sini gitu. Oh. Ya. Jadi sinias, udah sih. keaktoran. Oke, responsif sekarang. Sekarang responsif ya. Potongan harga, Cing. Telat berapa? Agak telat ya. Agak telat ya. Warung Pocong ini film, gue tebak ya. Ini film, kalau jadi dari judul ini, film tentang jual beli. Wow. Kan warung. Niaga. Iya, Ada unsur niaga. Ada perniagaan ada. Perniagaan ada, Cing. Ada. Kalau dari pocongnya adalah serem-sereman. Betul. Kalau dari pemainnya lucu-lucuan. Itu dia. Jadi ini film apa? Itu dia, kurang lebih ini drama kolosal. Drama Agak kolosal. jauh ya, enggak. Pelawaknya banyak. Iya, kurang lebih betul sesuai tebakan sih, Cing. Ini film tentang komedi-komedi, kuatnya memang di komedinya. Komedinya. Horornya juga jelas, ada di sisi pocong. Niaganya juga kita jualan filmnya. Iya, harus dijual lah filmnya ya. Betul. Iya. Jadi ini coba nge-capture yang ada di masyarakat gitu loh, Cing. Pesugihan-pesugihan gitu ada. Lah ini kan. Di pesugihan-pesugihan nih ceritanya. Pesugihan mania. Ada. Pocongnya ini adalah yang nakut-nakutin. Pocongnya ini adalah Sumber dari. Sumber yang membuat ini rame, Cing. Sumber yang membuat pemiliknya ini punya kekuatan dan daya lah istilahnya. Karena si pocong ini. Gara-gara dari si pocong ini. Karena kalau kita di kehidupan hari-hari lah, kalau misalnya ada orang mau penglaris warungnya. Betul. Misal kalau zaman dulu tuh di tempat uangnya tuh ditaruh jimat-jimat. Betul. Ada bawang, ada apa gitu ditaruh itu supaya laris. Tadi datang kayaknya tuh itu warung menarik aja untuk didatengin. Tiba-tiba jadi begitu aja. Jadi rame. Ya, betul. Nah kalau pocong ini ada pocongnya jadi rame. Ada gitunya juga, Cing. Tapi, waduh, adegannya ini agak terlalu bocor deh kayaknya, Cing, kalau misalnya cerita yang bagian itunya ya. Oke. Jadi memang akhirnya yang coba dibangun adalah twistnya juga di bagaimana si pocong ini bikin rame. Menjadi apa ya, kekuatan dari si yang punyanya ini. Kan malah jadi agak terbalik kan. Biasa kan pocong nakut-nakutin orang kabur. Betul. Nah ini dengan ini dipakai. Jadi rame. Betul. Ya kita memang tujuannya agar gimana caranya hantu bermanfaat kan, Cing. Berdaya betul. guna. Iya, betul. Meningkatkan perekonomian kita juga. Iya, maksudnya ini kan juga mungkin Kemenparekraf ya teman-teman. Iya. Dari ini bisa menangkap inilah maksudnya. Tenaga kerja juga mungkin. Betul, ketenaga kerjaan mungkin bisa menciptakan tenaga kerja yang jutaan itu. 19 juta lapangan kerja. 19 juta mungkin bisa kerja sama dari ini juga, betul. Bisa, 19 juta. Daripada sekedar serem-serem kan, Iya, bisa jadi masuk. Dipergunakan lah, didaya betul. gunakan. Yang main juga anak komik semua ini. Komik lumayan banyak juga. Peran utamanya kalau dilihat dari poster gambar poster, semua yang ada adalah anak komik ini. Betul.
Satu pocongnya. Pocongnya komik-komik lokal, ada komik Cibubur, komik lokal, ada komik Sragen, iya. Ada Randika Jamil, betul, Fajar Nugra, yap, ada Sadana Agung. ya. Ini kok bisa 3 orang ini? Sejarahnya gimana? Waktu itu juga selain nyari yang kosong ya, Cing. Lo kan 8 per tahun rame juga. Enggak gitu. dong, emang harus nyisipin jadwal tuh, Cing. Memang waktu itu harus ini susah dong. Harus diatur lah sedemikian rupa. Diatur banget. Aduh, ini waktu Bisa itu juga ya, gitu? dari Enteleki Media juga, aduh, Mas ini buat ini bisa nggak? Aduh, kita jadwalnya udah penuh banget. Udah penuh lagi, nih Mas, gitu. Tapi ini segini, oke, yang lain kita Oke, cancel iya. gitu. Langsung masuk, kita pragmatis. Iya. Gitu, cuman terus akhirnya bisa masuk karena memang pitchingnya, oh ini kita akan bikin komedi nih. Meskipun horor, ada komedinya nih, kuat di komedinya. Tujuannya kan hiburan aja memang nih, Cing. Iya. Ringan-ringan aja lah di tengah hiruk-pikuk masyarakat dalam menghadapi perekonomian, perang mania, ya kan. Nonton film ini ya senang-senang aja. Nonton film ini happy-happy aja, kayak di luar tuh biasanya kan orang begini nih, apa kayak sini sampai bekerut banget gitu. Nonton film ini tuh harusnya relax lah. Relax. Nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Yang bisa dibawa pulang. Yang dibawa pulang ya kegembiraan. Betul. Jadi nonton enjoy itu, makanya terus di-pitching ke teman-teman komika inilah. Gitu bahwa kayak ini karena komedi nih gitu. Dan ternyata tapi horor gimana? Ternyata sisi horornya ada juga. Itulah kenapa ada Mas Rifnu Hikana juga di official posternya. Mana Rifnu? Yang mana? Ini kan yang teaser awal nih, Cing. Ada lagi nih yang boncengan tuh bertiga tuh, yang atas bawah, yang paling tengah tuh, Mas. Ya. Nah ini ada Mas Rifnu Hikana, ada Mbak Syarifah Danis, ada Arla juga yang horor juga lumayan sering. Ada Mas Kiki juga lumayan sering horor tuh. Juga ada Mas Wani Darmawan. Jadi akhirnya secara treatment tuh, Cing, dibedain memang. Jadi 3 orang ini memang diplot di komedinya, sisi horornya diplot di aktor-aktor yang beneran aktor inilah. Begitu. Iya. Jadi sama Mas Bendol tuh memang sengaja ditaruh porsinya sendiri-sendiri. Oke. Ada Randika Jamil, satu lagi Fajar Nugra. Fajar Nugra mah juga termasuk yang paling rapat. Sering, betul. Dalam film. Betul. Randika ini film pertamanya peran utama atau bukan? Kayaknya ya dari cerita-cerita Kang Dika sih ini kalau yang utama kayaknya pertama juga deh, Cing. Randika ini. Betul, makanya sempat waktu itu ya nanya-nanya ke saya gimana ya caranya gitu. Caranya ya. Dia kan mulai datang gitu, terus konsultasi. Saya juga kasih tahu kan, Cing. Sambil gini. Saya juga maksudnya kayak gini loh Kang Dika gitu. Gimana? Gini dong Dik. Ya kalau di stand up kan senior. Iya. Tapi kalau di perfilman kan mohon maaf gitu. Kang Dika juga kayaknya juga udah lama juga sih. Iya. Kayaknya saya juga. Udah manggil lo udah Mas juga, gimana Mas Dana gitu. Gimana Mas Dana? Saya bilang juga, Kang, saya juga baru. Sama ini Mas. Gimana Mas Dana? Kang, saya sekarang GoPay, nggak Dana. Kira pindah provider kayaknya. Iya. Dika berarti memang mungkin ini pengalaman pertama dia sebagai Kayaknya kalau nggak salah ya, Cing, betul, sebagai peran utama. Tapi karena mainnya juga sama teman-teman komika, mungkin ada sesuatu yang memudahkan nggak sih? Enjoy, Cing. Jujur memang kalau di film terus temennya sesama komika tuh kayak langsung nyambung aja gitu, kayak setuju gitu, udah gitu kayak udah nggak perlu terlalu diskusi yang gimana kan, Cing, kayak langsung saling sambut aja gitu. Iya. Lo kalau lo ngerasain perbedaannya apa sih berakting sebagai walaupun katanya kita harus jujur ya kalau sebagai komik ya, kita harus jujur, keresahan yang kita sampaikan memang kejujuran, jangan try to be funny. Betul. Jangan berakting terlalu berlebihan. Iya. Tapi pada dasarnya juga kita kan sebagai performer pasti kita lagi acting tuh. Menurut gue komik itu kita tuh berakting seperti tidak berakting. Gimana? Kita latihan, misalnya kita lagi latihan nih.
supaya hasil latihan itu begitu ditampilkan seperti kita tidak latihan. Betul, betul. Artinya kita berakting juga kan? Betul, Padahal kita ini lagi stand up. melakukan sesuatu yang kita latih. Betul. Kita perform di atas panggung. Seolah-olah Kita tiba-tiba. tiba-tiba kan artinya Acting juga. berakting juga. Nah, bedanya sama acting di film itu apa? Tadi itu sih Cing yang saya udah sempet sebut tadi sih Cing. Responsifnya. Oke. Kalau di stand up kan kita terbiasa ya ada orang lewat apa dikomentarin gitu ya kan. Kedistrak apa tiba-tiba ada orang gitu kan pasti kita harus sebut juga kan Cing. Iya, iya. Sebenarnya kalau di film ya udah kita harus tiba-tiba kayak bikin dunianya sendiri gitu. Seolah-olah kayak di belakang kamera udah bukan bagian dari kita kan Cing. Jadi kayak paling kerasa bedanya di situ. Makanya akhirnya kayak ada bingungnya di awal dulu adalah di stand up kebiasaan ngerespon, di film harus ngerespon spesifik kemana doang gitu, nggak boleh ngerespon yang di luar frame kamera kan. Jadi harus ya lumayan ngelatih sih Cing, kayak terbiasa sama nggak kedistrak sesuatu gitu. Tapi begitu balik lagi ke stand up harus responsif sama berbagai hal gitu sih paling. Kayak kita nggak bisa improv kan kalau di iya, meskipun di beberapa film ada lah. Dikasih boleh iya. Gitu. Masalahnya kalau kita improv, kalau kita sendiri stand up terus kita improv, ya udah kita sendiri yang akan mendapat responnya. Betul. Kalau kita improv di film, kan ada orang lain yang harus kita betul. Perhatiin juga ya. Betul. Makanya kalau bareng sama komika, improvnya enak kan, Jing. Kang, mau gini nih, mau gini. Atau Jay, mau gini nih, Jay. Oh ya, oke. Berarti aku tinggal ngerespon ini ya. Oke. Gitu. Tektokannya udah kayak langsung, kesannya kayak ada langsung mau saling memahami kan, Jing. Kayak udah ngerti lah mainannya kemana lah gitu. Tapi memang kalau ke aktor jadi lebih hati-hati. Karena kalau sama aktor kan, pasti si aktor juga punya visinya sendiri gitu. Sesuai skrip yang ada. Iya betul, kayak misalnya tiba-tiba sama Mas Rifnu Wikana kemarin, kayak takut tiba-tiba dipukul gitu, meskipun orangnya baik padahal sebenarnya ya, tapi kayak tiba-tiba kayaknya kalau salah bicara gitu takut tiba-tiba kayak tangannya gitu, padahal mungkin enggak gitu. Iya. Belum lagi suaranya juga kayak lebih ini lagi, lebih dalam lagi tuh dari Cing. Kayaknya Mas Rifnu Wikana yang ngisi suara yang ini tuh Cing, yang lagu tuh yang dia gitu kan di web tuh Cing ada. Yang manrok buka yang gitu. yang gitu langsung. Kalau sama yang ini sama yang uripe ayo rumong so aman. Wah. Iya. Serem maksudnya lebih hati-hati lah kalau sama aktor. Kalau sama Randika sama Fajar udah lebih ngerti. Mungkin karena ngerasa ada kesetaraan kali ya, Cing. Jadi lebih pede. Ya. Lebih pede-pede aja ya. Entah kenapa meskipun komika udah di main film udah lumayan gitu ya, Cing. Tetep ngelihat aktor yang beneran aktor tuh tetep ngerasa kayak lebih gitu. Entah kenapa ya, Cing. Meskipun ketemu banyak aktor juga ngerasa kayak ya udah emang jangan sampai ngerasa lebih kecil gitu. Cuman diri sendiri kadang tetap ada ngerasa ngerasa kayaknya junior gitu, masih ngerasa junior nih. Karena mungkin kita komik-komik ini masih jadi aktor tuh nggak sengaja kayaknya ya. Iya, jalurnya nggak bener-bener langsung ke situ gitu. Iya, banyak nggak nyangkanya jadi aktor. Ternyata ditawarin, ternyata diajak-ajak terus nih. Iya. Ini syutingnya kapan sih, Dan? Syuting 1 tahun lalu. Oh, udah lama juga. Jadi jujur kemarin waktu preskon ditanya karakternya gimana? Lupa lo ya. Agak mikir dulu. Makanya terus itu habis itu terus baru buka-buka lagi. Oh iya, baru refresh lagi, baru inget lagi. Tapi udah nonton? Belum. Makanya baru nonton teaser sama trailer juga sama kayak penonton. Belum tahu hasilnya kayak apa, penasaran juga sih penting. Iya. Karena jujur happy banget sama apa yang ditawarkan Mas Bendol sebagai sutradara. Terus dia kayak punya treatment sendiri gitu, Cing. Waktu syuting yang membedakan sama film-film sebelumnya apa? Teknis, Cing.
Oh, teknisnya. Teknisnya beda banget. Secara Ini acting kan juga beda banget. bukan film horor lo yang pertama juga kan? Betul. Horor komedi lah ya. Betul. Ah. Biasanya jadi komedian di film horor. Oke. Yang ini kan kayak kesannya kayak horornya secara porsi kayak lebih banyak di komedinya aja gitu kan. Oh, oke. Jadi Ya. lain lagi nih. Secara treatment Mas Bendol sebagai sutradara tuh ngasih visi yang lain. Kayak soalnya dia main di jeda gitu kan, Cing. Makanya kalau dulu zaman waktu di Suci itu sempat dengar omongannya Bang Radit, stand up komedian yang bagus adalah komedian yang bisa memanfaatkan diemnya gitu. Ngerti kapan diem, ngerti kapan harus nyeletuk, ngerti kapan diem. Terus di film ini saya ngerasa malah itu film ini perwujudan dari itu kalimat itu. Dimana main di jeda, Cing. Biasanya kan Cepet banyak ya? kan biasanya kan horor komedi yang celetak-celetuk, tak-tek-tok gitu. Tapi di sini Mas Bendol tuh ngarahinnya kayak oke, di sini tahan dulu baru ambil gitu. Jadi main di jeda-jeda gitu, Cing. Terus secara acting juga nggak boleh yang kayak gitu. Bener-beneran acting kaget komedi misalnya gitu. Iya, kaget-kagetnya tuh justru malah lebih banyak yang flat gitu, Cing, yang kayak gitu. Mungkin karena Mas Bendol sendiri basicnya dari iklan, Cing. Sutradara iklan. Betul. Makanya begitu di film diajakin ke situ udah tertarik banget. Biasanya saya juga suka tuh model-model iklan-iklan yang iklan-iklan yang kayak secara lu kayak nyeleneh gitu kan, iklan-iklan Thailand gitu kan, nyeleneh-nyeleneh kan, Cing. Iya. Nah, iklan-iklan Indo kan banyak yang kiblatnya ke sana juga kan. Nah, ini begitu diceritain arahnya bagaimana, happy banget tuh begitu take, udah makanya cuman kan belum tahu hasilnya nih, makanya masih penasaran juga tuh. Secara hasil di frame kayak gimana nanti. Iya. 20 harian juga nih syutingnya. Syuting kurang lebih iya betul ya, Mbak. Berapa? Oh iya 18 total. Mungkin karena sama libur-liburnya kan, Cing, juga. Iya. Waktu itu juga syuting pas masih puasa. Oh, beneran setahun lalu berarti. Betul setahun lalu. Makanya cukup syuting challenging lagi puasa juga. jadinya. Syutingnya pas masih puasa, cukup challenging juga. Sambil syuting sambil bibir kering. Iya. Jadi kalau di frame kelihatan takut-takut, wah bibirnya sampai pucet. Emang puasa. Memang lagi puasa ya. Emang puasa. Jadi nggak kalau ada ini kan mana warung lagi nggak ada adegan minum. Enggak, jadi nggak ada adegan tapi ngambilnya malam kan, sih. Iya. Ngambilnya di malam. Oke. Dia ada seragamnya lagi ya. Betul. Nih, menyala. Menyala di awal-awal saya ngerasa kayak ini TK mana. Iya, kayak tapi kan hadiah-hadiah kecap tuh biasanya warnanya kan begini, Cing, di warung-warung gitu. Dia warungnya warung apa sih ini ceritanya? Warung kelontong. Warung kelontong. Betul. Oh, Pak. Jadi warung ini kayak Indomaret lah, Cing. Iya. Tapi warung gitu. Tapi warung. Yang punya mereka bertiga atau mereka bertiga adalah pegawai? Pegawai. Jadi ceritanya 3 orang ini punya konflik keuangan, terus akhirnya ditawarin kerjaan bagus. Cuman jaga warung tapi gajinya gede. Oh gitu. Nggak pikir panjang, namanya orang butuh duit kan, Cing. Udah deh, harusnya kan janggal nih, masa jaga warung doang gajinya gede gitu. Tapi karena butuh duit, udah nggak usah lah, yang penting dapat duit gitu. Akhirnya digas lah ke warung itu. Tiga orang ini kenal? 3 orang ini nggak kenal sama sekali. Kenalnya di warung? Kenalnya tiba-tiba udah datang ke warung, baru kenalan di situ. Jadi 3 orang, bukan 3 orang sahabat, tapi 3 orang yang bernasib sama lah. Akhirnya kumpul di situ, akrab gara-gara konflik di situ akhirnya. Gara-gara si pocong ini? Gara-gara si pocong-pocong ini juga. Gitu. Makanya karena kelihatannya kan butuh uang gitu kan, Cing. Makanya saya jujur juga pas gitu ya. Untuk film ini saya ngurusin badan dulu. Sebagai treatment, namanya aktor kan, Cing. Benar. Ngurusin badan. Kayak ada tuh. Biar kelihatan miskin, Cing. Benar. Gitu. Kayak Christian Bale tuh dulu, dia kurus banget yang jadi ditawan ya, Yon. Kurus sampai kurus banget, kayak Ariana Grande tuh, sampai kurus banget deh.
The Wicked kemarin tuh kan. Dia emang ngurusin mana nih kan itu. Jadi lo harus. Saya juga ngurusin. Persiapan lama dong untuk ngurusin. 2 hari apa sih? Iya, langsung buang kurus. air aja paling. Buang air langsung kurus. Dari awal emang segini sih. Iya. Turun apa 2 kilo waktu itu, sekilo lah itu waktu juga itu. Karena puasa sih ya. Iya. Coba puasa Bang Ben. Iya. Aduh maaf ya Cing, ini bunyi-bunyi. Nggak apa-apa pasti lagi ya. Tawaran PH hari ini soalnya. Aduh, ya ampun judul baru lagi jadi. Masa lagi take maaf ya. Iya, lagi take masa suruh baca naskah baru ya kan. Aduh, skenario terus. Iya. Ini nggak bisa, saya fokus dulu warung pocong. Iya, fokus dulu dong kan. Aktor udah bilang fokus, lo nggak bisa ke distract. Maaf ini karakternya ini dulu. Oke. Sebagai apa di sini di warung pocong? Ini saya sebagai Bakti tadi bukan? Bukan. Karena bukan. Saya ini beda lagi. Saya Agus di sini. Bener gak? Betul. Agus. Namanya Agus di sini. Agus ini. Masa Agus nggak boleh sih Bang? Agus sebagai Agus. Agus ya, saudara sebagai Agus. Nama saya sebagai Agus. Okay. Terus Fajar sebagai Kartono. Oke. Terus Kang Randika Jamil sebagai Makmur. Oke. Betul. Gimana, cocok nggak namanya Agus? Agus sih cocok sih. Agus cocok kan cocok, sih. ya. Agus apa nih? Dia seorang apa sehingga dia mau aja ditawarin? Agus nih karyawan warung. Ketipu. Dia jualan kena tipu. Terus akhirnya mau nggak mau. Karena kayaknya ada polos-polosnya juga si Agus ini, Cing. Itu diceritain tuh kenapa si Agus sampai ke lah, warung itu. Betul. Jadi dia karena kepolosannya malah ketipu makin gede lagi, akhirnya mau nggak mau harus gimana dia biar bayar hasil apa gara-gara ketipu nih harus ngembaliin kerugian. Jadi harus mikir gimana ya karena dia polos juga ditawarin ini ya mantep juga diambil lah. Gitu. Ditawarin gaji gede tuh berapa sampai 50 juta Cing sebulan. Jaga warung Gimana? Cing ambil kalau disuruh jaga warung. Dan jaga warung doang 50 juta per bulan gimana Cing? Iya mau pasti. Mau. Iya. Tapi ada curiganya lah. Ini apaan nih 50 juta? Iya. Tapi itu mengganggu nggak sih? Secara cerita. Ya. Buat penonton akan terganggu nggak kayak? Nah ini sih perspektif 3 orang ini juga dikasih Cing. Bahwa dia juga kayak ini juga gitu. Tetap dikasih juga itunya dan akhirnya juga dikasih alasan juga lah kenapa akhirnya teman-teman ini worth it lah buat ngambil ini gitu. Buat ngambil resikonya lah. Iya. Meskipun saya di dunia nyata juga ada berharap ya. Mana nih warung yang kayak gini juga gitu. Yang 50 juta ya. Iya. Jaga-jaga. Ada pocongnya juga ayo deh kayaknya. Iya. Wadah genderuwo kan wadah apa kayak. Mantep nih kayaknya. Udah tahu ya. Jadi kalau orang kadang kan ada cerita film yang bikin penontonnya tuh ilfeel. Ya. Kalau di stand up apa namanya ya? Believability-nya tuh believable. Jauh gitu. Kadang-kadang membuat kita kalau kita nonton stand up akhirnya kita udah nggak peduli ini lagi ngebohong nih dia nih gitu. Ya. Kita bukan kayak lagi diceritain tapi kayak lagi dibohongin kan. Jadi apa namanya izin ketawa dari kitanya agak sulit. Oke. Sama seperti film kalau menurut gue ya. Oke. Begitu gue nonton film terus kayaknya ada ya ini sih nggak ada nih kayak gini. Akhirnya kita nggak keterima. Nah itu kan tricky ya buat film komedi, buat film horor karena mainnya ada di batas itu antara lebay sama pas. Nah ini kalau si warung pocong ini menurut lo gimana? Ini memang coba ngasih di tengah-tengahnya sih, Cing. Karena kan apa ya, memang karena isinya adalah hiburan, secara treatment juga komikal, gitu. Makanya memang arahnya ya udah hiburan aja yang dimana orang langsung ngeh bahwa ya ini emang menghibur sih, gitu. Ini hiburannya emang di sini sih. Gitu. Sama kalau mau ditaruh di konsep believable-nya, kita tarik juga kan di masyarakat banyak beredar tentang konsep pesugihan gitu juga kan, sehingga
saya yakin juga banyak orang yang mungkin penasaran juga sebenarnya di balik konsep pesugihan itu biasanya kayak ada apanya sih gitu. Oh ini ada warung kok rame terus, ini ada orang kok kelihatannya fresh terus sebagai pemilik, kayak nggak pernah gimana-gimana gitu, kayak nggak pernah rugi gitu kesannya gitu kan. Akhirnya banyak juga sih saya yakin yang penasaran juga di balik konsep pesugihan gitu, sehingga relate-nya juga dari situ juga. Jadi di sisi orang mungkin kalau mau dibilang misalnya kayak tadi kayak wah ini kayaknya mengada-ada. Kayaknya juga emang dari awal udah kasih hiburan tahu ya? aja ini bahwa emang Bahwa ini hiburan, jadi kalaupun emang mengada-ada orang maklum aja gitu ya. Iya, ibaratnya kayak tiba-tiba kayak ada orang sulap gitu, terus kayak orang sulap kan jatuhnya hiburan ya, nggak terus kayak orang nggak nonton terus kayak bohong ya bang gitu. Orang kayak di stand up juga gitu ya, kayak di stand up terus kayak nggak mungkin gitu. Jadi di film Warung Pocong ini kurang lebih juga ada ngambil di sisi tengahnya itu juga tuh, Cing. Jadi kita nggak terganggu lah sama pertanyaan-pertanyaan itulah gitu ya. Karena selalu dikasih alasan juga kenapa ini begini, kenapa ini begini. Iya, dikasih alasan supaya kita nonton tuh jadi maklum sendiri kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu ya. Betul sih. Ya. Oke, ini karena lo juga sudah bermain di banyak film. Lumayan lah. Menurut lo film yang laku secara penonton, banyak penonton, itu film-film yang lucu, apa serem, apa lucu dan serem, apa horor komedi, horor doang, apa komedi doang, apa horor komedi? Itu tuh, Cing, atau ini komedi horor drama, atau drama musikal horor komedian. Iya. Ya kan banyak. Sekarang kan genre makin banyak ya, Cing ya. Dan komedinya selalu nyelip di situ. Betul. Itulah kayaknya, Cing, sekarang ya kita lihat aja 5 besar film dengan penonton terbanyak aja sekarang komedi mendominasikan, Cing. Iya. Jadi kayaknya memang penontonnya lagi seneng yang komedi-komedi, yang menghibur ya. Terus cuman horor juga nggak pernah flop. Penontonnya pasti kenceng tuh. Mau horor mau dijudulin apa, mau sejudul aneh apa juga rame penontonnya, kenceng. Maksudnya kayak ada penonton minimalnya horror lah ya. Iya. Kita bisa estimasi kira-kira akan segini. Betul. Nih. Karena film horor ya. Film dijudulin horor aja udah segini juga lewat pasti gitu, ada gitunya tuh. Sehingga kayaknya kalau digabungin keduanya ini harusnya sih bagus ya. Mantap sih. Karena pecinta komedi akan nonton, pecinta horor juga akan nonton. Apalagi sebenarnya kalau horor komedi ini cukup menjembatani. Banyak kan teman-teman saya sih, Cing, yang kayak setiap kali saya mau tayang terus kayak apa bang filmnya? Ini terus wah horor ya. Aduh, aku horor nggak bisa nonton. Nah ini buat teman-teman yang nggak bisa nonton film horor, nonton film ini. Paling nggak kalau pas lagi horor merem dulu dikit sebentar. Ya. Tapi nanti akan ini lagi, happy lagi. Karena biasanya kan kalau orang nonton film horor sampai ada videonya tuh kan, Ceng, orang karena takut horor, habis takut terus di pause terus nonton video lucu gitu. Nah ini daripada nonton masing-masing ya. Mending dijadiin satu langsung. All in one di sini. All in one langsung. Habis nonton horor langsung ada lucunya, nggak perlu nyari tempat lain. Ya. Kalau pakai persentase berapa persen horor, berapa persen komedi ini? Ini horornya kira-kira 40% nih. 40%. Komedinya 100. Iya, jadi 140 loh dapat. 140. Kurang lebih 140 lah, Cing. Tayang kapan nih? 9 April katanya. 9 April ada beberapa bioskop yang akan dapat spesial duluan. Oke. Jakarta ada? Jakarta ada. Daerah-daerah sih, Cing, kita akan ke daerah-daerah sih. Biasanya kan di daerah-daerah jarang nih didatengin pemain-pemainnya. Oke. Kita akan masuk ke nyelip-nyelip ke gorong-gorong. Anjay. Iya. Apa sih nyebutnya dulu, Cing? Apa tuh? Ke gorong-gorong itu nyebutnya apa dulu? Gerilya, apa sih, Cing? Pencitraan. Jadi presiden akhirnya kan. Belusukan. Kita berarti pemainnya akan belusukan nih.
belusukan ke daerah-daerah. Karena memang potensi penonton daerah juga cukup besar ya. Betul. Ya, ya. Justru lebih banyak ternyata di daerah. Di daerah. Oke, ya. Oke, Sadana, terima kasih. Terima kasih, Cing Abril. Mudah-mudahan warung pocongnya, karena ini pakai pesugihan. Laris ya, iya. Semoga laris ya, Cing. Ini kalau tidak laris, ini akan menurunkan kredibilitas pocong. Ya. ini tentang isinya kita jualan pocong atau tidak, boleh langsung tonton aja di bioskop. Maksudnya apakah warung pocong ini akan pocong gitu, apakah pocong ataukah pocongnya yang akan jadi penglarisnya atau apa, bisa dilihat langsung di bioskop 9 April. Iya. Kalau dilihat dari posternya sih pocongnya akan nongol. Betul. Pocongnya akan kelihatan, tapi gimana bisa nongol pocong di warung, agak-agak bingung sih memang. Ya. Disaksikan aja tanggal. Kita akan reveal pocongnya. Ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Dana. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semua yang direncanakan bisa terwujud. Amin. Terima kasih banyak, Cing Abdel. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.